Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, dari Novisiat SVD Kuburuteng Manggarai Flores NTT, saya Pastor Freddy Zahadin SVD menyampaikan ucapan selamat jumpa lagi lewat siraman rohani. Hari ini Senin 28 Februari 2022. Injil hari ini diambil dari Markus bab 10 ayat 17 sampai 27. Kita diingatkan bahwa dengan membagi kekayaan dengan orang miskin akan memperoleh harta di surga. Marilah kita berdoa memohon penerangan Roh Kudus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan dan Allah kami, puji dan syukur kami haturkan kepadamu, karena Engkau mengingatkan kami untuk membagi kekayaan duniawi yang kami miliki dengan penuh kasih kepada sesama, secara khusus kepada yang miskin. Karena itu kami mohon ya Tuhan, gerakkanlah hati dan pikiran kami untuk selalu merasa sensitif akan kebutuhan sesama dan terdorong untuk membagi apa yang kami miliki kepada sesama. Tuhan, utuslah Roh Kudus-Mu, terangilah pikiran dan hati kami, agar sabda-Mu yang akan kami dengar dapat kami pahami dengan baik, dan isi pesan-Mu dapat kami hayati dan amalkan dalam hidup harian kami. Doa ini kami sampaikan dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Yesus berangkat meneruskan perjalanannya. Maka datanglah seorang berlari-lari mendapatkan dia, dan sambil bertelut di hadapannya ia bertanya, "Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Yesus berkata kepadanya, "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain Allah. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, dan jangan mengurangi hak orang. Hormatilah ayahmu dan ibumu." Kata orang itu kepada Yesus, "Guru, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku." Tetapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya, lalu berkata kepadanya, "Hanya satu lagi kekuranganmu. Pergilah, jualah apa yang kau miliki, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan memperoleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutilah aku." Mendengar perkataan Yesus, orang itu menjadi kecewa, lalu pergi dengan sedih, sebab banyaklah hartanya. Lalu Yesus memandang murid-murid di sekelilingnya dan berkata kepada mereka, "Alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah." Murid-murid tercengang mendengar perkataannya itu. Tetapi Yesus menyambung lagi, "Anak-anakku, alangkah sukarnya masuk ke dalam kerajaan Allah. Lebih mudah seekor unta melewati lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah." Para murid semakin gempar dan berkata seorang kepada yang lain, "Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan?" Yesus memandang mereka dan berkata, "Bagi manusia hal itu tidak mungkin, tetapi bukan demikian bagi Allah. Sebab bagi Allah segala sesuatu adalah mungkin." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, tema renungan kita hari ini ialah membagi kekayaan dengan orang miskin akan memperoleh harta di surga. Sebagai orang beriman, kita semua berharap agar di saat kehidupan kita di dunia ini berakhir, kita beralih ke tempat di mana Kristus bersemayam bersama penghuni surga. Di tempat di mana hanya terdapat kemuliaan, kebahagiaan, dan sukacita untuk selamanya.
di mana tidak terdapat duka cita dan penderitaan lagi. Itulah dambaan kita. Itulah dambaan pemuda yang datang kepada Yesus, yang bertanya kepada Yesus, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, kisah Injil hari ini adalah salah satu bentuk kisah kerinduan manusia untuk memperoleh hidup kekal. Bahwa orang mengikuti 10 perintah Tuhan secara harafiah. Menurut mereka, bahwa dengan mengikuti 10 perintah Tuhan secara harafiah, tanpa menghayati dan mengamalkannya dengan semangat cinta kasih, sudahlah cukup dan orangnya akan memperoleh kehidupan kekal. Menurut Yesus, cara hidup demikian tidaklah cukup untuk memperoleh kehidupan kekal. Menurut Yesus Kristus, untuk memperoleh hidup yang kekal adalah orang harus membagi cintanya kepada sesama, membagi kebahagiaannya kepada orang sekitarnya, membagi berkat yang diperolehnya kepada sesama yang sangat membutuhkan. Menepati hukum bukanlah sesuatu yang jelek, namun bagi Yesus, memiliki hati yang peduli dan mau berbagi merupakan sesuatu yang sangat penting untuk memperoleh hidup yang kekal. Orang muda dalam Injil hari ini boleh saja menepati semua aturan agama, namun kekurangannya adalah ia tidak membagi berkat yang dimilikinya kepada sesama. Dia menganggap bahwa berkat yang diberikan Tuhan kepadanya adalah demi kebahagiaan dirinya sendiri. Konsep ini sesungguhnya salah. Berkat Tuhan baru punya arti kalau dibagikan kepada orang yang sangat membutuhkan. Orang muda ini sungguh sangat ingat diri. Hati dan pikirannya sangat melekat pada harta kekayaannya. Bukti kelekatan pada harta kekayaan orang muda ini adalah bahwa di saat Yesus menyuruhnya pulang dan menjual semua kekayaan dan uangnya diberikan kepada orang miskin, ia menjadi kecewa lalu pergi dengan sedih. Yesus merasa kasihan dengan orang muda ini karena ia tidak mampu memperoleh kerinduannya untuk memperoleh hidup yang kekal. Kelekatannya pada harta kekayaannya jauh lebih kuat daripada membagi berkatnya kepada sesama yang miskin. Bagaimana dengan kita? Apakah kita selalu punya kerinduan untuk hidup bersama Tuhan dan penghuni surga di saat kehidupan kita di dunia ini berakhir? Marilah saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih, kerinduan kita akan menjadi kenyataan kalau selama hidup di dunia ini kita saling membagi cinta dan kebahagiaan kita dengan sesama kita. Puncak cinta Kristiani sesungguhnya pada kesetiaan kita untuk saling memberi dan saling mengasihi sebagai saudara. Dan membagi kekayaan dengan orang miskin akan memperoleh harta di surga. Kita berdoa, semoga Tuhan selalu membuka hati kita, agar kita mampu berbagi kasih sebagai perwujudan iman dan kasih kita kepadanya. Kita mohon Bunda Maria untuk mendoakan kita. Amin. Marilah kita mohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga saudara sekalian dan mereka-mereka yang kita doakan pada hari ini, secara khusus mereka yang sakit, dan segala aktivitas kita sepanjang hari ini dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.